Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi dengan Putu Reza di Project Review. Masih di bulan Maret yang ramai, meriah sekali dengan rilisan smartphone baru. Dan langsung aja, di video kali ini saya juga ingin ngebahas satu smartphone yang baru rilis dari Oppo Indonesia. Ada Oppo A5 Pro. Jadi bukan seri Reno, tapi seri A mereka dengan A5 Pro. Sebelum lanjut, nyobain, saya mau coba tunjukin sedikit isi kotaknya. Habis itu kita nanti impression juga. Kita lihat dulu isi kotaknya sebenarnya cukup standar tapi lengkap karena udah ada semua. Selain ada unit handphonenya, Oppo juga ngasih casing kayak soft case warna matte black, cakep. Terus ada SIM card ejector pastinya, ada kabel USB-C dan charger SuperVOOC 45 watt. Standar tapi lengkap semuanya. Sekarang langsung aja kita lihat untuk handphonenya. Desain handphonenya si A5 Pro ini menurut saya cakep sih sebenarnya. Jadi dia punya perpaduan warna yang bagus. Di warna utamanya tuh kalau tertulis di kotaknya ini adalah coklat mocha ya, warna coklat mocha. Terus di bagian sekitar kameranya dia ada aksen-aksen warna emas gitu ya, mana kalau menurut saya kombinasinya tuh pas banget sama warna ini, bagus. Terus HP ini juga berasa tipis, nggak berat, tapi yang jadi poin pentingnya adalah baterainya dikasih gede, oke banget. Di sini ada 5800 mAh dengan teknologi silicon carbon yang lagi hype itu. Jadi udah oke banget. Desain udah bagus, tipis begini, tapi tetap nilai jual seri A-nya Oppo dalam beberapa waktu terakhir yaitu adalah durability, daya tahan dari perangkatnya. Produk ini kan penerusnya A3 Pro ya, seri A-nya Oppo yang sebelumnya udah sempat cukup bikin rame karena dia punya daya tahan durability yang mantap banget. Entah ketika kena benturan atau kena cairan itu sebenarnya nggak masalah. Nah sekarang baru nih ada A5 Pro dengan beberapa upgrade yang menurut saya bikin daya tahannya untuk sebuah smartphone mainstream itu makin keren. Salah satu upgrade-nya itu adalah dari teknologi perlindungan di dalam perangkatnya. Jadi beberapa waktu yang lalu saya tuh sempat hadir ke acara bongkar-bongkaran Oppo dan mereka menunjukkan gimana isi dari smartphone-nya. Jadi internal structure seperti apa, pas dipretel-pretelin seperti apa, itu dibuka semua. Bahkan dari acara tersebut saya bawa pulang karena saya penasaran, saya bawa pulang ini si Oppo A5 Pro yang sudah dibuka. Ya ini baterainya, terus ini bagian-bagian segala macam. Kita bisa lihat ada bagian merah-merah, ini adalah salah satu sealer. Jadi misalnya untuk membuat smartphone-nya lebih kedap pada beberapa port, jadi ini bagus banget. Dan Oppo juga di dalamnya punya kayak semacam teknologi sponge yang disebut sebagai sponge bionic cushioning design ya. Jadi semacam bantalan di dalam struktur smartphone-nya guna meredam benturan ketika itu terjadi. Contoh kayak handphonenya jatuh kepentok ya, gitu bisa lebih melindungi part-part internalnya. Kalau dari penjelasannya Oppo yang saya tangkap, mereka memang tidak mengklaim bahwa struktur tersebut membuat smartphone-nya nggak bisa hancur. Jadi misalnya kalau jatuh, ada dent, penyok, baret, segala macam, itu tetap sangat mungkin terjadi. Tapi paling tidak dia meminimalisir kemungkinan komponen-komponen dalamnya jadi rusak karena benturan. Makanya dikasih spons untuk melindungi komponen internalnya. Kurang lebih begitulah sih, kayak nangkepnya dari Oppo begitu. Nah untuk tampilan lagi nih saya coba tunjukin isi dari smartphone-nya yang sudah dipretel ini. Kita bisa lihat parts-partsnya, dari port chargingnya, ada baterainya, ada kameranya ya. Ini kita bisa lihat, ini menarik banget sih sebenarnya, bisa ngeliat begini. Terus ada bagian-bagian seal ya yang warna merah, terus ada cushioningnya juga yang tadi saya sebutin. Jadi ini dia nih isinya dari si Oppo A5 Pro. Habis itu selain dari segi daya tahan benturan yang tadi udah saya omongin, pasti zaman sekarang yang lebih populer adalah IP rating untuk tahan air dan debu. Kalau sebelumnya di A3 Pro itu masih IP54, sekarang A5 Pro ini naik cukup drastis ya. Dia punya IP66, IP68, IP69, ada 3 langsung. Ini standar flagship banget ya sebenarnya karena perlindungannya itu jadi menyeluruh sekali. By the way, peningkatan drastis yang saya sebutin tadi itu bukannya karena 54 ke 68, 69 itu bedanya 14-15 poin, nggak, bukan begitu. Jadi buat yang mungkin belum tahu, IP rating itu kan biasanya terdapat 2 digit ya. Digit pertama itu adalah untuk perlindungan debu, digit kedua adalah untuk perlindungan air. Makanya kalau misalnya barangnya punya sertifikasi IPX8 ya, itu misalnya, itu artinya dia tidak ada sertifikasi untuk ketahanan debu, tapi untuk airnya dia udah setara dengan ya apapun yang misalnya punya IP68 karena sama-sama angka belakangnya 8, kurang lebih begitu. IP66 sendiri itu adalah tahan air dari semburan dari berbagai sisi. Terus untuk IP68 dia tahannya untuk dibenamkan dalam air tawar sedalam 1,5 meter dalam waktu 30 menit. Jadi ibaratnya ini handphone bisa survive lah kalau misalnya
misalnya kecelup, kecemplung segala macam di air tawar. Habis itu untuk IP69 yang sedang tren, ini menambah ketahanan airnya dari air bertekanan tinggi dan suhu tinggi seperti di smartphone yang satu ini. Kalau di demonya Oppo itu ditambahin juga kalau dia tuh tahan dengan berbagai macam jenis cairan yang mungkin saja ada kontak dengan smartphone. Jadi nggak cuma air tawar doang. Jadi misalnya kena air sabun atau misalnya kena air minum kayak kopi ketumpahan segala macamnya, air lainnya selama bukan air laut itu mestinya nggak masalah karena air laut asin masih korosi lah untuk sebuah smartphone. Tapi untuk yang lain yang lebih mungkin kontak dengan handphone pada pemakaian sehari-hari harusnya nggak masalah. Untuk use case ketahanan air nih, kalau yang saya bayangin sebenarnya cukup banyak ya benefitnya pada pemakaian. Yang pertama udah pasti, ya harusnya ini aman banget kalau misalnya kita pingin bawa main-main ke kolam renang ya. Misalnya saya lempar aja ke kolam renang nggak apa-apa gitu. Terus dia tenggelam ya, saya ambil lagi, saya lempar lagi sambil foto video, itu nggak masalah. Dan ngomong-ngomong soal foto video, smartphone ini kan juga emang sudah ada mode underwater yang memang mendukung untuk kita ngambil foto dan video di dalam air. Mungkin abis ini langsung aja ya, saya cobain beberapa use case skenario dari Oppo A5 Pro ini dari drop dan juga tes-tes cairan lainnya. Jadi kita cobain aja langsung seberapa kuat dan apakah smartphone ini bakal survive. Jadi langsung aja kita lihat. Nah langsung aja, jadi untuk tes pertama Oppo A5 Pro, dia kan tahan banting. Jadi ini lebih apa ya, lebih make sense misalnya buat orang yang di rumah nggak sengaja handphone jatuh segala macem. Saya tunjukin handphonenya masih berfungsi dengan baik. Lagi telepon-telepon tiba-tiba jatuh, handphone jatuh. Masih baik-baik aja, itu kan aman. Tapi karena tadi kayaknya jatuhnya kena kaki saya, kita ulangin sekali lagi. Oke, percobaan kedua. Dari sini, handphone jatuh. Set. Wah, ya jatuh. Kita jatuhin lagi. Sekalian. Saya lihat masih berfungsi dengan baik, layar nggak ada scratch segala macem. Ya di sini di pinggir ya ada dent sedikit, warna wajar ya, namanya juga benturan. Tapi so far so good ya, nggak masalah, ini ada dent juga. Tapi seperti yang tadi saya bilang, Oppo tidak menjamin handphone tidak bakal cacat, tapi namanya juga jatuh, ada dent, ada gores, itu hal yang wajar banget. Oke, kita teks selanjutnya. Use case berikutnya, kalau di rumah misalnya kita lagi cuci piring ya, ya, kan udah nyabunin piringnya. Ada piring kotor, udah berbusa segala macem. Nah terus nanti misalnya ada telepon atau chat masuk, kita pengen bales. Nah ini kan dia udah tahan air segala macam, harusnya nggak masalah. Nah kan ini ada telepon masuk nih. Misalnya saya pegang, tangan saya sabunan, saya bilas sekalian gitu. Ini saya angkat. Sebenarnya bisa aja, tapi karena saya pengen reject, ya lagi sibuk, kita matiin aja. Nah handphonenya ini kalau mau dicuci sekalian juga bisa-bisa aja nih. Kita irit air. Nih, handphonenya kita kasih sabun, kita gosok-gosok biar bersih. Ini bukan cuci piring, jadi kita cuci handphone nih. Nah kan lebih bersihin nyuci handphone daripada nyuci piring ya. Aman ya. Jadi untuk case kedua misalnya mau dicuci, nah itu masih aman, layar juga masih responsif, nggak ada masalah. Next kita lanjut ke tes berikutnya. Misalnya kalian lagi nyuci, lagi ngucek nih baju gitu, ada yang nggak bisa masuk mesin cuci kan, mesti dikucek sendiri. Terus ada telepon, ada telepon, kalian angkat, terus kalian taruh begini nih handphonenya, terus nggak sengaja jatuh dia ke dalam air cucian. Jadi kita cuci aja sekalian handphonenya kan, kita basuh langsung dengan deterjen, kita lelep-lelepin, bolak-balik ke bawah, ya. Kita jadiin satu sama barangnya, sama bajunya. Nah tadi handphonenya. Nah ini dia berbusa kan segala macem. Nih, sekalian aja masukin ke port-portnya juga busa-busanya. Dan nggak cuma baju, nih handphone juga kita bilas. Nah kita bilas. Masih nyala dong, nggak masalah. Tetap responsif, tetap bisa dipakai.
Mantap. Lanjut ke skenario berikut. Nah, sekarang kita lanjut ke tes berikutnya yang panas-panas pakai Oppo A5 Pro. Jadi smartphone ini kan punya ketahanan suhu hingga 80 derajat Celcius. Jadi emang bukan air yang mendidih sampai blubuk-blubuk gitu, enggak. Tapi ini suhu yang cukup panas dan biasanya ideal buat kita ngebrew kopi atau yang ngebrew teh gitu. Jadi misalnya ini airnya dipakai buat nyeduh teh terus HP-nya ketumpahan, nah harusnya nih dia bakal survive. Nah, di sini saya udah ada air yang saya panasin, kita cek dulu suhunya berapa. Kita coba di sini, saya taruh aja. Kita cek suhunya, dia perlahan naik. Oke, dia udah mulai stabil di 78 derajat Celcius. Jadi untuk air yang ada di sini itu 78 derajat Celcius ya. Udah oke, angkanya bisa langsung dicek sekarang dan langsung aja. Ini smartphone-nya bukan HP dummy ya. Masih bisa di swipe-swipe. Langsung kita taruh aja nih ke sini. Jatuh. Itu dia, bisa langsung kita lihat smartphone-nya di sini, kita bisa bolak-balik ya. Oke, ini kita angkat aja. Dan kita bisa lihat dari sini. Masih bekerja dengan baik, nggak ada masalah. Kameranya juga masih berfungsi dengan baik. Oke, habis tes yang panas-panas, sekarang kita lanjut ke tes berikutnya. Kita tes kalau kita masukin kulkas, bakal survive atau enggak. Satu lagi, ini masih buat showcasing yang ketahanan air ya. Saya akan coba terakhir ini untuk ngebukuin smartphone-nya. Jadi ini si A5 Pro-nya, ini ada satu wadah air. Kita akan coba masukin ke kulkas, ke freezer. Saya coba nyalain stopwatch. Ya, stopwatch-nya biar kelihatan dia aktif. Masukin. Ya, akan kerendam. Kita masukin ke kulkas. Oke. Kulkas. Biar agak tengah dikit. Nah. By the way, buat sedikit referensi. Ini kulkasnya, yang freezernya udah saya set di minus 21. Ya, jadi supaya lebih cepat bekunya. Jadi kita tinggal, nanti kita balik lagi setelah dia udah jadi beku. Sekarang moment of truth, setelah dibekuin kurang lebih 6 jam dalam freezer, kita lihat apakah Oppo A5 Pro masih menyala. Nah, ini dia. Coba lihat. Ini udah jadi batu, dan ini si smartphone-nya bisa lihat di bagian belakang. Ini smartphone-nya di bagian belakang, ini di depan. Langsung aja kita cobain. Pertama saya keluarin dulu dari sini. Ini dia, sudah menjadi balok es. Layarnya udah nggak kelihatan, tapi harusnya masih nyala. Ini kita bisa lihat tuh di bawahnya, kayak ada separasinya gitu. Ini smartphone-nya di bagian belakang, dan kalau ditaruh nih, buat yang nggak percaya ini keras. Ini keras banget. Sekarang kita coba pecahin aja deh. Oke, kita cobain ya. Oke, coba close up aja nih. Ini bagian yang menarik ternyata. Kita buka. Wah, masih nyala HP-nya. Nih, terus. Coba pecahin dulu. Mana ini pecahinnya? Kena HP-nya ntar. Wah. Oke, timernya masih jalan. Stopwatch-nya masih jalan di 6 jam 26 detik. Ini masih nempel es ya. Di portnya juga masih ada esnya. Jadi nggak bisa dicas untuk sementara waktu. Tapi ya itu dia. Smartphone-nya masih bekerja dengan baik. Ya dia mungkin sedikit terlalu dingin deh. Ya masih responsif. Kita bisa langsung lihat. Fungsi kamera kita cobain. Nah walaupun berembun karena juga namanya habis dingin ya. Tapi masih jalan. Jadi itu dia. Oppo A5 Pro
panas bisa, dingin bisa. Jadi sekarang kita balik aja ke studio. Jadi ya kita balik lagi ke studio. Ini dia si Oppo A5 Pro-nya. Ya, saya bisa bilang kalau dari segi durability, perlindungan ya udah aman, udah pol-polan banget Oppo di smartphone ini, dari debu, cairan, benturan udah nggak masalah. Yang penting saya ingetin lagi kalau untuk yang cairan tadi, setelah basah terkena air-air yang bukan air tawar, dibilas, dicuci bersih, pakai mode water rejection juga yang ada di underwater mode supaya semua air yang ada di dalam perangkat bisa dikeluarkan. Dan ini juga yang paling penting ya, ini sering banget orang kelewatan. Kalau handphone habis basah, walaupun dia ada IP rating, tahan air segala macam, keringin dulu, jangan langsung dicolok charger ya. Namanya listrik sama air, mau diapain juga ya nggak bisa gitu. Jadi tetap harus dikeringin ya. Itu perlu banget dicatat. Oke, sekarang kita lanjut lagi deh ke bagian lain dari si Oppo A5 Pro ini. Selain dari segi durability yang tadi udah gila-gilaan, dia tuh punya satu mode yang menarik ya, namanya adalah outdoor mode. Kalau lihat dari interface dari fitur-fiturnya ini tuh kayak mode yang spesifik ojol ya, spesial ojol. Yang pertama dari aplikasi yang support, dilihat daftarnya ini udah aplikasi ojol banget dari berbagai macam negara ya, entah ojol atau pengantaran dan segala macamnya. Ini udah support, bisa lihat sini daftarnya. Terus untuk interface, fitur dan keterangannya, kita bisa dapat orderan yang lebih cepat, bisa nambah akurasi peta yang mana ini pastinya krusial banget untuk kerjaan yang butuh tahu arah lebih tepat. Dan ini menurut saya adalah kombinasi yang bagus sekali dengan fitur Link Boost yang dipasangin Oppo di smartphone ini untuk meningkatkan performa tangkapan sinyal di tempat yang bisa dibilang mungkin kurang ideal. Terus handphone ini juga durability-nya kan bagus, di mana dia tahan air, tahan benturan. Apalagi saya lihat juga di hari-hari sekarang ya, kita mungkin di Jakarta lagi sering hujan. Saya juga sering melihat abang ojol narik ya, atau mungkin ngantar orderan itu handphonenya masih dibungkus plastik segala macem ya, supaya handphone nggak basah. Ini semua bisa di cover sama Oppo A5 Pro harusnya, karena udah tercover itu poin-poin tersebut, yang mana menurut saya jadi kombinasi yang unik dan pas sekali untuk market Indonesia. Jadi untuk yang fitur ini outdoor mode mungkin saya belum bisa mencoba lebih lanjut, tapi menarik sekali kalau melihat Oppo memasang mode yang sespesifik itu. Sisanya mungkin kalau buat yang penasaran soal spek, saya kasih singkat aja. Di atas kertas A5 Pro ini mirip masih dengan si A3 Pro. Layarnya 6,67 inci, 120 Hz dengan resolusi 720p atau HD+. Chipsetnya masih menggunakan Dimensity 6300, RAM 8GB dengan storage 256GB. Kalau kita ngomongin soal Antutu, mungkin emang tidak yang terlihat super impresif, tapi melihat fitur A5 Pro yang kelihatan spesifik ya, segmennya ditambah dengan kemampuan daya tahannya, emang ini bukan HP yang ditujukan kepada market pencari performance ya, lebih ke mereka yang mencari HP sebagai daily beater ya. Jadi yang penting HP-nya punya baterai yang besar, tahan lama, ngecasnya cukup cepat, layarnya tetap kelihatan baik pada pemakaian outdoor, dan HP-nya tetap tahan banting serta tahan air. Kalau itu yang dicari, ini smartphone harusnya sih udah mencukupi. Terus untuk kameranya yang di belakang, dia tuh resolusinya 50 megapiksel. Untuk lensa utama ada lensa portrait 2 megapiksel. Hasil fotonya mungkin bukan yang paling impresif, tapi cukup sebenarnya untuk pemakaian pada segmen-segmen tertentu. Satu lagi untuk fitur software. Nah ini sebenarnya menurut saya menarik banget sih si Oppo A5 Pro ini, karena dia udah menggunakan ColorOS 15. Saya bilang unik karena smartphone ini ternyata punya fitur AI yang cukup lengkap. Ya masih ada fitur AI Notes Assistant untuk ngerapihin tulisan dan lain-lain ya. Terus dia juga udah ada fitur AI untuk nge-retouch foto, ada eraser, ada unblur ya, sampai ngapus reflection atau pantulan di kaca itu masih ada. Nggak ketinggalan, di sini juga ada fitur AI Studio yang bisa kita gunakan untuk mengubah foto sesuai template yang tersedia. Dan yang satu lagi nih, yang saya juga kaget sebenarnya ada, yaitu adalah fitur untuk share foto dan video atau dokumen ke iPhone. Ini udah kayak seri Oppo yang lebih tinggi tiernya. Menarik banget, dan ini menjadi fitur-fitur yang nggak saya sangka bakal hadir di handphone yang lebih menonjolkan sisi durability-nya. Jadi ya kalau untuk kesan singkat, first impression nyobain Oppo A5 Pro tadi udah dibasah-basahin, dicuci, diceburin kolam renang, dijatuh yang segala macam, ya emang saya bisa bilang A5 Pro ini bukan smartphone untuk mendang-mending ya, karena segmennya itu udah spesifik dari sananya. Emang bukan buat mereka yang nyari performance rata kanan, specs paling kenceng, enggak, tapi dia spesifik untuk mereka yang mencari smartphone dengan durability ya.
dibanding beli handphone spesial outdoor yang mungkin bulky, gede, dan harganya lebih mahal. Contoh kayak ya Galaxy X Cover, ini sebenarnya lebih masuk untuk market mainstream. Untuk orang pada umumnya ini lebih masuk akal kalau menurut saya. Jadi kalau emang kalian mencari sebuah smartphone, mengutamakannya bukan performance specs paling kencang dan segala macam, lebih pengen handphone yang kuat, ya ini salah satu opsi yang layak kalian pertimbangkan untuk dimiliki. Saya taruh linknya aja di bawah kalau pengen lihat-lihat lebih lengkap di Oppo Indonesia. Ya, jadi itu dia untuk unboxing dan first impression nyoba-nyobain fiturnya Oppo A5 Pro. Makasih banyak tonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, have a nice day.